Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini perkenalkan, nama saya Arlinda Bahri dengan NIM 19.19064. Jadi di sini saya akan membahas beberapa poin terkait mengenai tentang etika profesi guru. Jadi yang poin pertama yaitu di sini adalah kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kode etik profesi dan apa itu organisasi profesi keguruan. Jadi kode etik adalah aturan yang dibuat ketika kita melakukan kegiatan atau pekerjaan. Jadi yang namanya instansi pemerintahan atau baik itu lembaga pemerintah memiliki yang namanya aturan. Nah, aturan inilah yang dinamakan dengan kode etik dalam organisasi pada profesi keguruan itu. Namun dalam organisasi pada profesi keguruan itu merupakan wadah tempat di mana ketika kita para anggotanya menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan di dalam organisasi tersebut. Jadi terkait mengenai tentang kode etik profesi dan organisasi profesi keguruan itu, maka terdapat di dalamnya itu struktur dan kedudukan di dalam organisasi keguruan tersebut, yaitu seperti pendidikan yang sifatnya kedaerahan dan wilayah. Jadi di sini atau biasa dikenal dengan bersifat lokal ya. Yang kedua itu adalah bersifat nasional dan yang ketiga itulah bersifat internasional. Nah, poin kedua di sini yaitu adalah skill atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. Jadi seorang guru atau tenaga pendidik, dalam hal ini guru, yaitu harus memiliki skill atau kemampuan dalam mengelola kelas. Namun skill yang dimaksud di sini yaitu adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan memberikan kenyamanan terhadap peserta didik dalam proses belajar mengajarnya. Jadi dalam pengelolaan kelas di sini yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan kehangatan dan antusiasan dari peserta didik. Jadi guru di sini dapat memudahkan terciptanya. Jadi guru di sini tuh dapat memudahkan nantinya terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga terwujudnya kegiatan belajar yang optimal. Terus pada poin ketiga di sini yaitu adalah kualifikasi dan kompetensi pendidikan. Jadi dalam etika profesi keguruan itu perlu yang harus diperhatikan itu adalah terkait mengenai tentang kualifikasi dan kompetensi pendidikan. Jadi mengenai tentang kualifikasi dan kompetensi pendidikan yaitu pada tenaga pendidik dilihat dari tingkatan level kualifikasi pada tenaga pendidiknya. Jadi ketika seorang guru memiliki tingkatan kualifikasi level 4, maka guru tersebut merupakan guru yang memiliki kompetensi profesional. Jadi kualifikasi dapat diartikan itu sebagai keahlian yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi itulah mengapa perlunya kualifikasi dalam etika profesi guru. Jadi guru dalam hal ini harus memiliki komponen untuk menduduki jabatan tertentu nantinya. Jadi poin keempat di sini yaitu adalah perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Perlindungan pada keguruan juga perlu diterapkan ketika kita melakukan proses belajar mengajar. Namun perlindungan yang dimaksud di sini yaitu adalah bukan hanya perlindungan hukum saja yang didapatkan oleh profesi keguruan, akan tetapi perlindungan yang terkait mengenai ketiga itu juga perlu, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja.
yang didapatkan oleh tenaga pendidik. Namun seorang guru juga dapat diberikan bentuk penghargaan ketika guru tersebut sudah mau selesai masa atau sudah terselesaikan masa jabatannya. Nah, bentuk penghargaan yang bisa diberikan adalah piagam atau cenderamata. Namun penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi nantinya kepada guru tersebut. Jadi penghargaan ini diberikan kepada guru tersebut selama mengabdi pada sekolah tersebut. Terus pada poin kelima dalam etika profesi guru, yaitu penilaian kinerja guru. Jadi penilaian kinerja guru ini menjadi hal pokok utama dalam proses belajar mengajar. Penilaian kinerja guru ini fungsinya untuk menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah tersebut nantinya. Namun pada penilaian kinerja ini dikendalikan oleh dikendalikan oleh kepala UPTD atau kepala dinas, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi penilaian kinerja ini juga menjadi salah satu pokok utama yang perlu ada dalam etika profesi keguruan. Jadi poin ke-6 yaitu adalah sasaran dan pengembangan sikap profesional serta syarat guru profesional. Jadi terkait materi poin ini, maka ada beberapa hal sasaran sikap profesional guru yang harus diperhatikan. Nah, salah satunya adalah terkait sikap guru terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi perhatian masyarakat luas. Kenapa? Karena pemerintah saat ini banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dan kebijaksanaan tersebut menjadi peraturan perundang-undangan yang ditaati oleh guru. Jadi kebijakan ini yang harus ditaati oleh guru nantinya. Oleh sebab itu, guru merupakan unsur aparatur negara, dan abdi negara mutlak perlu mematuhi kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, dan ini juga dipertegas dalam kode etik guru nantinya. Sedangkan mengenai tentang pengembangan sikap profesional guru itu dilihat dari sikap selama pendidikan prajabatan, yaitu calon tenaga pendidik memiliki sikap pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, dan sedangkan yang kedua yaitu adalah pengembangan sikap selama dalam jabatan guru tersebut, yaitu yang dimana usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sikap profesional keguruan. Namun syarat-syarat guru profesional itu dapat dilihat ketika ia memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya, dan ikut serta dalam proses pengembangan perlindungan setempat. Pada poin terakhir dalam etika profesi keguruan itu adalah hubungan nilai, norma dan sanksi serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Dalam kode profesi guru, di sini materi poin terakhir ini sangat menarik kita bahas dalam etika profesi guru. Jadi nilai itu adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Sedangkan norma adalah suatu nilai yang mengantar dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi seseorang atau masyarakat. Sedangkan sanksi adalah ancaman atau akibat yang diterima dengan baik. Jadi
nilai, norma dan sanksi itu saling berhubungan satu sama lain, atau saling memiliki kepentingan dalam etika profesi guru. Karena kenapa? Karena jadi seorang guru itu juga harus memiliki yang namanya watak kerja yang profesional dan jiwa profesionalisme. Oleh sebab itu nilai dan norma dan sanksi itu perlu kita terapkan ketika kita menjadi seorang profesi keguruan nantinya. Jadi itulah tadi beberapa poin yang sempat saya bahas terkait mengenai tentang etika profesi guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.